Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kaya. Siapa orang yang tidak mau kaya? Mayoritas orang menginginkannya. Setiap orang di dunia ini ingin kaya dengan segala kenikmatan yang menyertainya. Orang kaya identik dengan hidup enak, serba berkecukupan, segala kebutuhan hidupnya terpenuhi. Sebagian orang berusaha mati-matian untuk mencapainya, dengan bekerja keras tak kenal lelah, hanya ingin mewujudkan keinginan menjadi kaya. Sebagian lagi ada yang mengambil jalan pintas, dengan melakukan ritual pesugihan di berbagai tempat yang menjanjikan kekayaan instan. Banyak tempat yang sering kita dengar bisa memberikan apa yang kita inginkan secara instan. Di Indonesia, terutama di Jawa, ada beberapa tempat yang biasa dikunjungi orang untuk meminta pesugihan, misalnya Gunung Kawi, Gunung Kemukus, dan masih banyak lagi. Maaf, orang yang datang ke tempat ini adalah orang yang tauhidnya lemah. Mereka sangat terobsesi ingin cepat kaya tanpa peduli apakah yang dilakukannya melanggar syariat atau tidak. Menjadi kaya bukanlah sesuatu yang dilarang dalam agama, tetapi jalan yang ditempuh untuk mewujudkannya tak boleh melanggar syariat. Lantas, adakah pesugihan atau cara kaya yang sesuai syariat Islam? Simak video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebenarnya dalam Islam ada pesugihan yang bisa kita lakukan tanpa harus melanggar syariat dan mengorbankan keimanan. Allah telah menyediakan cara untuk mendapatkan kekayaan yang sesuai syariat atau pesugihan syar'i. Namun kebanyakan kita kurang sabar dan tidak menyadari bahwa itu bagian dari cara meraih berkah dari usaha yang dilakukan. Dan inilah pesugihan syar'i menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah. Pertama, infak dan sedekah. Allah berfirman dalam beberapa surat Al-Quran, "Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Atau dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 11, "Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda, dan baginya pahala yang mulia." Juga dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 17, "Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dengan mengampuni dosamu, dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun." Maksud pinjaman untuk Allah Ta'ala adalah apa yang diberikan seorang muslim untuk membantu saudaranya tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat. Pinjaman yang baik ini mencakup infak untuk jihad, infak untuk anak-anak yatim, orang-orang lemah, orang-orang miskin, dan para janda. Yang seperti ini telah disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata al-qard atau pinjaman. Jadi, jalan pertama yang bisa kita tempuh untuk menjadi kaya adalah dengan infak dan sedekah. Sedekah merupakan pesugihan syar'i, jalan pintas menjadi kaya sekaligus menuju surga. Jalan kedua, bekerja di pagi hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah agar aktivitas yang dilakukan umatnya di pagi hari lebih diberkahi. Dari Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud 2608
Tirmidzi 1256. Setelah mendapatkan riwayat ini, sahabat Sakhr membiasakan menjalankan bisnisnya di pagi hari hingga hartanya bertambah dan dia semakin kaya raya. Jalan ketiga, menikah. Di antara janji Allah bagi orang yang menikah, Allah janjikan kecukupan untuk mereka. Kawinkanlah orang-orang yang masih lajang di antara kalian dan orang-orang yang layak berkawin dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Quran Surat An-Nur ayat 32. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang dijamin oleh Allah untuk membantunya. Mujahid fisabilillah, orang yang menikah karena menjaga kehormatan dirinya, dan budak yang hendak menebus dirinya untuk merdeka. Hadis riwayat Nasai nomor 3133, Tirmidzi nomor 1756, dan dihasankan Al-Albani. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah memotivasi hambanya untuk menikah sebagai perintah yang ditujukan untuk orang merdeka maupun budak, dan Allah menjanjikan kepada mereka kecukupan. Tafsir Ibnu Katsir. Jika usia kita sudah mencukupi dan menginginkan kekayaan, maka menikahlah. Bukalah pintu rezeki dengan jalan menikah, bukan melakukan hal lain yang melanggar syariat. Jalan keempat, menakar apa yang dibutuhkan. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, takarlah makanan kalian, niscaya kalian akan diberkahi. Hadis riwayat Ahmad nomor 17.177, hadis riwayat Bukhari nomor 2128. Teks hadis-hadis ini berbicara tentang makanan sebagai salah satu contoh kebutuhan habis pakai, tetapi bisa berlaku untuk semua kebutuhan habis pakai lainnya seperti BBM, pulsa, uang belanja, dan kebutuhan yang lain. Atau jika kita menjalankan usaha, buatlah ukuran untuk memenuhi kebutuhan dalam usaha yang kita jalankan. Hal ini untuk menghindari terjadinya setiap bentuk berlebih-lebihan, pemekaran yang tidak dibutuhkan, dan sesuai kemampuan pemiliknya. Ingin kaya, maka takarlah sesuai kebutuhan, bukan menakar sesuai keinginan. Karena jika menakar sesuai keinginan, maka tak akan pernah ada cukupnya. Demikianlah cara pesugihan syar'i yang bisa ditempuh setiap muslim dalam mewujudkan keinginannya menjadi orang kaya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak yang mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.